Sebetulnya di sekolah itu kan ada namanya KKM, Ibu. Iya. Kriteria ketuntasan minimal pada akhirnya. Tapi sebelum mendapatkan nilai minimal, ya dia harus berusaha dulu. Oh, oke. Dengan mungkin mengalami, mengulang dan sebagainya itu. Kuatlah bahwa nanti itu di dunia kerja juga gitu. Belum tentu sekali membuat terus kamu diterima. Oh iya, betul. ada yang namanya deadline, ya kan? Iya, Ada betul. yang namanya purpose design, yang dipilih satu masih ada revisi, bolak balik revisinya dari pihak klien, gitu ya Pak ya? Betul sekali, Pak. Saya agak curhat nih Pak. Halo Entok, kita jumpa lagi di episode terbaru dari Entok dan kali ini kita ada di Brescia Suite Room dari Fasa Hotel Surabaya, hotel di kawasan Surabaya Barat, dekat dari pintu tol. Jadi Anda kalau mau ke Fasa lewat tol langsung Belok kiri. nah atau belok kiri ya? Belok kiri. Belok kiri kira-kira 100 meteran dari Bundaran Santrit itu adalah Hotel Fasa. Bintang 5 dan oke banget. Ini kamarnya oke Bu Novi. Oke, kita di lantai 20 nih ya. Tuh. Lantai 20, kita tetap bisa melihat kota City Betul, View. betul. Jadi ada Surabaya Barat, sama di sana ada Surabaya Utara. Betul. Iya. Dan dari sini kita bisa melihat kalau kita mau pergi ke tempat perbelanjaan, mall Betul. itu juga dekat. Jadi mall terbesar Surabaya Barat tuh ada, yang di Majen Sungkono juga ada. Ada. In between lah, ya Iya, kan. iya, Jadi enak iya. banget. Banyak tempat kuliner di sekitar Oh sini. iya, banyak banget sekali. Dan kamarnya juga oke banget, jadi bisa berbatapan sama melihat TV. Itu ada di batapnya tuh ada TV-nya. Lama-lama nggak kelar-kelar batapannya karena melihat TV. Oke, langsung aja narasumber kali ini luar biasa. Seorang guru, guru seni budaya dari salah satu SMA negeri di Surabaya. Tapi bukan guru sembarang guru ya Bu Novi ya. Iya, betul. Jadi apa istimewanya Pak Eko? Kali ini kita bersama Pak Eko Wahyudi. Apa kabar Pak Eko Wahyudi? Alhamdulillah. Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Keren toh, guru seni budaya seperti ini. Pak, ngajar sudah berapa lama sebagai guru seni? Saya lulus kuliah 2003. Oke. Langsung mulai ngajar 2004. Sehingga Langsung 2004. ya, sehingga sudah 16 tahun lah. Iya, iya. 16 tahun. Dulu ngambil jurusannya berarti apa? Pendidikan apa? Pendidikan seni rupa, Bu. Seni rupa Ya, gitu ya. memang cita-cita pengen jadi guru. Oh Oke. iya. Iya. Terus milihnya kenapa kok seni rupa, punya hobi tertentu mungkin? Ya, background saya untuk sekolah menengahnya itu memang namanya SMIK. SMIK, Sekolah Menengah Industri Kerajinan. Oh. Itu satu Jawa Timur adanya cuma satu, yaitu di Pacitan. Oh. Jadi di kota kelahiran saya. Oke, nun jauh Jawa Timur di ujung sana Pacitan. Iya. Saya pernah ke sana, kota yang sangat indah banget. Betul. Pantainya Pantainya luar biasa. betul. Jadi hidden beach-nya itu luar biasa di sana ya Pak ya. Iya, Nggak kalah betul sama sekali. yang ada di Bali, bahkan lebih tenang. Iya, gitu. karena belum banyak orang tahu. Alami banget. Saya pernah sarapan tuh Pak ya di atas bukit, terus ada teluknya itu, Nah. teluknya itu. Sarapan cuma 5.000 perak Pak, pecel. View-nya udah teluk itu. Iya. View-nya lebih mahal daripada harga pecelnya. Ya Betul, masih betul. kan pecel di sana. Iya, murah makanan di sana. Nah itu dia Pacitan. Iya. Jadi Oke. tadi itu karena sekolahnya dulu sekolah menengah Industri kerajinan. Industri kerajinan. Iya. Dan karena itu ngambil pendidikannya untuk seni rupa. Betul. Oke, begitu. Nah, terus akhirnya ketika lulus langsung juga jadi guru seni rupa ya. Betul. Gitu. Nah, yang saya dengar nih dari siswanya, ini Bapak itu apa Bukan ya? sekedar guru Bukan mengajari sekedar untuk menggambar. betul. Jadi agak perfect lah, terus
salah milimeter dikit aja itu kelihatan. Gitu. Itu Dan bukan sekedar ngajarin menggambar seperti gunung ada 2, terus ada jalannya, kemudian ada tiang listrik, Matahari kiri di sawah, matahari di tengah-tengahnya. tengah. Nggak seperti itu. Tapi dituntut untuk berimajinasi, berkreasi seperti Dan menggunakan logikanya, kan, spasial ruangnya. Itu dia, padahal seni menggunakan logika. Oke Pak, gimana sih Pak ngajar seni rupa di SMA-nya itu? jadi kebanyakan di sekolah-sekolah itu kan kalau mata pelajaran seni itu kadang kan anak-anak menganggapnya ya cuman untuk hiburan atau apa. Tetapi saya mencoba agar bahwa anak-anak itu bisa melihat sisi seni itu dari yang lain sehingga mereka terbuka bahwa ada seni yang tidak hanya menggambar sawah, bahwa pelajaran seni yang mungkin melukis di kanvas, tetapi saya pengen mengajarkan mereka tentang konsep desain. Karena apa? Mereka hidup di kota besar dengan perkembangan yang sekarang ini, nggak mungkin kok mereka itu nanti akan jadi seniman, kecil sekali kansnya. Oh iya, industri Sampai ya. ke sana ya Nah, mikirnya Mikir ke ya. industri. Jadi kalau anak misalnya kebetulan saya kan mengajar di sekolah favorit, Ya. kans mereka ketika lulus dari SMA itu untuk Jadi seniman. seniman kecil sekali. Iya. Kalau saya mengajari gambar yang melukis, terus gambar gunung, itu untuk jenjang berikutnya nggak kepake. Oke, jadi yang art itu enggak ya Pak? Ya, jadi saya mencoba gali kemampuan mereka yang menggabungkan antara art itu dengan otak kirinya mereka. Oke. Bagaimana saya kenalkan mereka dengan desain interior, saya kenalkan mereka dengan dasar-dasar arsitektur, sehingga ketika mereka nanti ke jenjang berikutnya, barangkali ada yang kau ke jurusan desain, sudah punya dasarnya. Oke. Itu Jadi mau ke aja. arsitek, mau Ya, ke kafe, silahkan. ya kan? Mau ke teknik pun juga masih kepake. Iya. Dan mengolah rasa ya Pak seni itu ya. Ya. Dan saya mencoba agar mereka itu mengungkapkan menggali bakat mereka itu lebih dalam lagi. Yang selama ini belum pernah mereka mendapatkan itu dari guru-guru sebelumnya mungkin. Karena mohon maaf, biasanya ketika ada pelajaran gambar, kemudian anak-anak disuruh menggambar, kemudian dikumpulkan, ya sudah itu dinilai sama gurunya. Nah, Bapak berharap apa sebenarnya? Kan dinilai berarti kan sudah sesuai harapannya gitu kan, Pak? Ya kadang tidak sesuai dengan harapannya. Ya kan seni itu subjektif ya. Iya. Antara apa yang diharapkan oleh gurunya sama siswanya bisa jadi berbeda. Ya kan? Siswanya iya, betul. Ini bagus menurut saya. Menurut gurunya, oh ini nggak bagus. Menurut gurunya ini bagus, menurut siswanya yang temennya oh nggak bagus. Ya, Tapi gitu. saya mencoba untuk menyamakan persepsi untuk mereka, Pak. Jadi bukan hasil akhir yang saya pinginkan secara endingnya, tapi proses mereka. Dalam belajar seni, ini saya jadikan media agar mereka bermental kuat. Oh gitu. Contoh, misalnya mereka sudah menggaris. Karena seni dengan mental. Jadi mereka sudah menggaris Ya. satu buah garis. Kadang itu miring. Mm-mm. Nah, mereka saya coba, tidak saya wajibkan sih Bu. Iya. Karena awal itu pasti sudah saya kasih tahu desain yang bagus itu seperti ini. Oke. Desain yang memenuhi kaidah seni itu seperti ini. Tapi kadang mereka belum ke arah situ. Saya mengasih tahu mereka. Nah, setelah dikasih tahu mereka itu mencoba memperbaiki enggak. Nah, ada yang dengan digitukan itu tambah patah semangat. Oh, atau sebaliknya gitu ya. Ada yang tambah menggebu-gebu, Iya. ada yang malah tertantang. Oke. Nah, saya ingin mengembangkan itu agar ketika nanti mereka menghadapi mungkin pendidikan yang lebih tinggi, mungkin universitas, bahwa tugas untuk kuliah itu kan lebih berat lagi dari SMA. Jangan sampai mereka dikasih gini saja sudah pusing. Oke. Nah, Sudah keder. Sudah keder. Nah, kalau dengan gitu nanti di SMA sudah kayak gitu, di perguruan tinggi. Saya dulu di SMA sudah pernah mengalami gini, begadang ini sudah pernah saya. Jadi ini kaum killer sebenarnya. Terus siswanya mantan siswanya ada di belakang itu bilang karena dia memang killer. Tapi tujuannya baik ya Pak untuk mental mereka.
Betul, betul. Pak, tapi seberapa banyak sih kalau dari yang jadi siswanya Bapak itu terus kemudian mereka menyadari bahwa oh saya ini sebenarnya diharapkan begini loh gitu. Selalu saya sampaikan Ibu bahwa Oke. tujuan saya itu adalah gini, bahwa kalian itu di luar sana akan menghadapi bermacam-macam masalah, bermacam-macam orang. Kalau saya di sekolah itu mungkin marah ketika di kelas tok. Tapi di dunia nyata, Anda nanti akan berhadapan dengan orang-orang yang kalau jahat ya benar-benar jahat. Kalau saya ini kan cuma pura-pura jahat. Mendidik saya ya. Itu saya. Pak, berarti Anda ajarkan bukan sekedar seni ya, tapi juga ada apa ya istilahnya menjurus ke arsitektural sama ke interior designer ya. Betul, Seperti betul. itu ya Pak ya. Betul. Jadi bisa jadi mereka sudah mulai belajar untuk menghitung suatu ruangan yang dan dimensi. Betul. Kan kalau yang seni rupa biasa kan tidak sampai seperti Tidak itu kan, sampai Pak. seperti itu. Oh itu dia kenapa miring ngambil aja beliau tahu. Itu kok bisa tahu sih Pak gimana? Ya, kok Bapak bisa seperti itu? Ya gimana? sama mungkin dengan profesi lain karena kebiasaan. Oke. Jadi saya tiap hari yang saya lihat kan garis. Jadi kayak ada nanometernya gitu. So, ya karena kebiasaan saja. Oke. Iya, Tapi iya. Anda mengajarkan itu kan, apakah punya background arsitektural atau interior design? Enggak. Secara pendidikan formal tidak ada karena Oke. di universitas UNESA saya dulu itu adalah seni murni dan seni murni yang diarahkan jadi guru. Nah, yang saya sekarang ajarkan kepada anak-anak itu saya peroleh dari ya belajar dari senior, belajar dari mentor-mentor gitu. Yang senior sama mentor berarti seorang arsitek. Betul, betul. Oh. Ya. Seorang interior designer. Iya, gitu. betul, betul. Sehingga mencoba Anda mix antara seni rupa yang pelajari di dunia kuliah dengan arsitek dan desain interior Iya. itu, dan kemudian Anda apa ya istilahnya transformasikan ke Siswa, siswa-siswa. Oke. betul. Sehingga mereka juga paham oh bahwa dunia art itu bukan hanya kebutuhan untuk art sesungguhnya, tapi Ya. juga ada kebutuhan industri. Betul. Let's say ketika nanti Anda juga menjadi seorang arsitek, kebutuhan di industri, interior designer juga kebutuhan di industri, dan yang terkait dengan apa desain-desain itu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oh, oke. Pak boleh tahu nggak nilai yang terendah yang pernah Bapak kasih terhadap nilai seni rupa itu berapa ya? Sebetulnya di sekolah itu kan ada namanya KKM Ibu. Iya. Kriteria ketuntasan minimal. Kalau sekarang untuk tahun sekarang misalnya 75. Pada akhirnya ketika anak itu sudah mengikuti proses pembelajaran, dia sudah melakukan step-stepnya dan dia hadir, ya sudah nilai minimalnya itu pada akhirnya. Tapi sebelum mendapatkan nilai minimal, ya dia harus berusaha dulu. Oh, oke. Dengan mungkin mengalami, mengulang dan sebagainya itu. Itulah yang saya sampaikan tadi bahwa kuatlah, bahwa nanti itu di dunia kerja juga gitu. Belum tentu sekali membuat terus kamu diterima. Oh iya, ada yang namanya deadline ya kan? Iya, Ada betul. yang namanya purpose design, yang dipurposkan bukan hanya satu tapi bisa sampai 3 desain, yang dipilih satu masih ada revisi, bolak balik revisinya dari pihak klien gitu ya Pak ya? Betul sekali. Saya agak curhat nih Pak. Dan kalau marah benar-benar marah. Oh iya, Nah. kan kita dibayari oleh klien kan? Betul sekali. Pak. Dan Kalau- itu sudah Bapak terapkan di Iya. sana. Kalau di Siswa sekolahan kan nanti endingnya dinilai. Tapi kalau di dunia kerja bisa dipecat kan. Iya, iya, Kalau iya, kerja nggak iya, benar iya. gitu. nggak digaji Pak. Nggak digaji. Atau kontrak diputus. Iya, Putus betul, kontraknya. Ini kan ada salah satu siswanya tuh pernah cerita sama saya. Apa? Jadi gambar ini apa waktu diminta untuk menggambar desain rumah Eropa atau apa, terus di kamar mandinya, nah bathtubnya itu katanya ukurannya padahal mili, kebesaran 0,5 mili loh, bukan senti loh. Nah Itu terus kelihatan. komentarnya adalah ini kamu mau bikin Apa Pak? bathtub Ya, komentarnya apa saja, Pak? atau Apa Pak? tempat mandinya orang atau gadget? Ya, ya. Kadang saya itu spontan Bapak, Ibu ya. Oh, iya. Spontan ketika mengomentari pekerjaan anak-anak. Dan itu nggak terpikirkan bahwa saya ini habis gini akan ngomong itu nggak terpikirkan. Hanya spontan saja ketika mengetahui gambarnya anak. Padahal sebelumnya sudah saya kasih tahu dulu bahwa misalnya kursi itu minimal untuk bisa behaviornya nyaman dipakai oleh orang duduk itu sekian. Ya, skala sekian. Nah dengan skala sekian di kertas itu jadinya sekian. Nah misalnya buat
bak mandi, bak mandi terus dia di kertas saja segitu. Ketika nanti diterapkan di wujud nyatanya, selisih 1 mili ya sudah jauh. Itu tidak sumur sama dia, batap Pak. Jadi besar Pak. Iya. Oke. Jadi logika, Ya. logika kalau misalnya apa itu ditempatkan dan dibangun atau Betul. direalisasikan, Nah. itu masuk akal atau enggak? Ya, saya mengajarkan Jangan-jangan mereka. kamar mandi isinya kamar mandi betaptok Ya. gitu ya. Agar mereka Lumbang. belajar spasial, Ibu. Iya. Bahwa dalam menata sebuah benda pakai itu kan akan dipakai oleh manusia. Iya. Segala sesuatunya harus difungsikan dulu. Misalnya kursi, yang diukur apa? Lututnya orang itu seberapa tingginya agar bisa duduk dengan nyaman. Ketika naruh pegangan seperti ini, tingginya seberapa agar bisa naruh tangan dengan nyaman. Wah, wis nggak lulus kalau saya jadi siswanya. Kok pakai diajari gitu ya? Saya pikir gambar ya asal gambar ya. Saya juga tadi nggak ingat. Saya ingat. Itu kan dimensi, ya kan? Ukuran, itu semua juga harus dihitung. Sebetulnya Jadi matematikanya Bapak kuat loh Pak Eko. saya nggak kuat, Bapak. Matematika mah kalau saya milih jurusan seni itu agar nggak mikir. Oh, nah sekarang kalau mikir hitung-hitungan ruang, dimensinya. Tapi kan nggak berat, Pak. Nggak ada kalkulus, nggak ada integral, nggak ada. Oh ya, cuma perbandingan rasio. Oke, Pak, dengar-dengar ya Pak ya, selain ngajar, Anda juga ternyata YouTuber loh Pak. Bener nggak sih Pak? Iya, baru mulai, Pak. Mulai Sudah berapa saja. seri toh Pak? Kalau videonya, kalau saya lihat, saya sudah ada 570 video. Oh, banyak loh. 570 video, subscriber 41 sekian ribu. Oke, wah ngalah kita. Gitu followernya Bapak suruh subscribe ke tempat kita semua Pak. Transfer ke tempat Transfer. Transfer ke subscriber. Oke, kenapa Pak menjadi seorang YouTube dan apa sih Pak kontennya Pak? Jadi ini berangkat dari sebuah pemikiran dan kegelisahan di masa pandemi. Dulu ngajar anak ketika tatap muka untuk mengajarkan desain itu aja sulit. Sulit. Lah apalagi sekarang nggak ketemu dengan mereka. Mereka entah di mana dan entah dengan apa mereka mendengarkan saya lewat itu. Kadang kan picture doang bukan video kan? Iya. Ya. Nah, akhirnya kan saya buat video yang dimulai dengan susah payah karena bagaimana garis itu jalan satu persatu animasinya. Ketika menggambar misalnya proyeksi Eropa, itu ada tampak samping, ada tampak atas, ada tampak depan. Nah, step by step saya animasikan garis-garisnya. Nah, dari situ satu video, besok lagi mau ngajar, buat lagi, besok mau ngajar, buat lagi, seperti itu. Nah, awalnya hanya untuk konten kepentingan mengajar saja. Yang itu kemudian akhirnya di-share ke siswa-siswa. Nah, gitu. betul. Oh, oke. Dari awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Terus kemudian akhirnya yang make, yang melihat dan yang mempergunakan untuk mengajar ternyata banyak dari luar. Dan guru-guru yang lain juga murid-murid yang lain. Dan saya mencoba membuat karena materi belajar sudah habis. Artinya sudah saya buat semuanya, Ibu, Bapak. Gambar ini sudah, materi sudah. Saya mau membuat apa lagi? Akhirnya ya saya membuat desain-desain denah rumah. Membuat desain denah rumah yang saya membawakannya itu dengan versi beda. Saya meramunya itu mungkin kalau dilihat visual gambarnya biasa. Tetapi saya cara menyampaikan, saya kasih gimmick-gimmick sehingga ya mungkin bagi pemirsa atau follower merasa tertarik. Dan yang saya pentingkan adalah bagaimana mengatur sebuah rumah itu sirkulasinya bagus, terus pencahayaannya bagus. Nah, padahal tempatnya sempit, Ibu. Jadi rumah kecil tapi sehat. Ya, segmen saya itu menengah ke bawah. Orang-orang yang mempunyai tanah di tengah-tengah, terbatas di perkampungan sempit, kanan kiri belakang sudah banyaknya orang, bagaimana mengaturnya? Nah, seperti itu. RSS ya. Rumah sangat sumpah sekali. Sangat sulit selonjor. Kita sih kurang gimmick-gimmick ya kayak Iya. Soalnya itu yang kemarin saya sempat ngeliat tuh Pak, yang rumah kamar mandi T gitu kan. Itu terbaru kamar mandi itu. T gitu kan, yang kamar mandi T itu
yang sini kamar apa pokoknya bahasanya gini sih, suami istri sama-sama mau ke belakang gitu kan. Tapi omong-omongannya nih apa lucu gitu tadi tuh gimmick-gimmick gitu. Sama-sama ke belakang terus tapi yang istrinya mau yang satu mau BAB yang satu mau mandi. Nah akhirnya mereka pisah lah gitu deh ya, tapi kamar mandinya sebelahan. Betul. Kayak gitu. Nah seperti itu. Itu yang kemarin saya sempat lihat itu Pak. Iya. Gitu. Saya mengambil yang sederhana tetapi itu orang butuh. Video saya yang misalnya Bapak Ibu ketik di YouTube, ketik aja denah kamar mandi, YouTube saya nomor 1 itu. Oh. Ya. Emang spesialis kamar mandi Pak? Jadi spesialisnya perjedingan. Saya sudah ada 20 lebih video tentang kamar mandi. Kan? Cuman mengulas kamar mandi. Pak, ini kamar mandinya gimana Pak? Ruangnya nih Pak, gak apa-apaan Pak. Analisa. Dan Anda komenin Pak. Mulai dari kamar mandi yang elit sampai kamar mandi yang sempit itu ada. Jadi yang elit sampai ekonomi sulit ada Nah, semua ya, Pak? ada untuk manula juga ada. Oke. Pak, di situ kan ada Eko M7 gitu kan. Betul. M7 itu apa Pak? Ini M7. M7 itu siapa sebetulnya nyaut? nama yang saya gunakan yang bagi saya membawa hoki. Oke. Saya itu banyak angka 7-nya Bapak Ibu. Oh iya, maksudnya? Saya lahir tanggal 7, 7. bulan 7. 7. Istri saya 7. jangan. Istri saya itu lahirnya bulan 7. Oke. Istri saya anak ke-7. Rumah saya itu gang 7 nomor A7. Oh, anaknya 7. Anaknya saya 1. Oke. Banyak. Akhirnya angka M7 7 ya. apa, Pak? M-nya itu nama lingkungan saya itu namanya Melaten. Oh, Melaten iya. M7 dan Di daerah bukan daerah Kebraun, Kebraun. Oh, Melaten. Melaten ya, Melaten. Betul. Iya. Jadi barokah ya, saya berharap ini bisa barokah untuk semuanya Dan diri saya dan pitulungan, ya betul sekali Bapak, pitulungan. Gitu loh. Di konten saya itu saya buatkan namanya inisial. Jadi Mbak Pitu dan Mas Pitu. Yang Ibu lihat kemarin itu kan. Iya, saya lupa sih Iya. karena ini. Iya. Cuman apa percakapannya aja Nah, yang saya betul. ikutin gitu. Saya mencoba monolog di situ. Iya. Karena konten saya itu kalau nggak ada gitunya Orang kan malas baca, malas Malas, lihat. ada. Gambar dibolak-balik, puter sana, puter sini. ya betul. Besok ya Bu Novi mau monolog. Iya. Loh, kan kalau kita ketemu Pak Eko ini kelihatan pendiam. Betul, ternyata. Di kontennya itu rame, cek gitu loh. Besok Bu Novi jadi Yuk Novi. Pak, tapi Bapak itu dengan tim kah bikin itu? Saya sendiri. Oh, sendiri? Iya, sendiri. Oh, ini gitu. terlalu banyak ya Pak ini. Saya ya pengen suatu saat punya tim gitu. Itu satu video jadi berapa hari Pak? Sehari ya? Ya tergantung, kalau saya banyak jam kosongnya sehari bisa satu video itu. Oh, jam kosong itu jam kosong aja. Jam kosong ajar ya gitu. Dulu kalau masih pembelajaran daring online sehari bisa satu video, kadang 2 video sehari. Iya, makanya subscribernya banyak. Iya. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali, terus channelnya tuh banyak di-share sama guru-guru dari sekolah yang lainnya atau siswa yang lainnya. Iya. Kamu nggak subscribe ya? Nggak akan jadi murid saya. Ada ancaman. Nilainya KKN nggak bisa dapat kan kalau nggak subscribe. Subscribe. Saudaramu, temenmu terus subscribe. Oke Pak, jadi akhirnya ada value lain yang Anda lakukan selain sebagai pengajar. Betul. Juga, di YouTube pun juga Anda melakukan untuk share tentang aktivitas bagaimana sih mendesain suatu rumah ya kan, atau denah atau apa seperti itu ya Pak ya. Nah, saya itu mencoba sebelum apa yang saya sampaikan dan apa yang saya pesankan ke murid saya lakoni dulu. Saya terapkan pada diri saya dulu. Ditiru, Pak. Nah, ketika saya mendisiplinkan anak untuk mengumpulkan tugas, ngasih tugas dan sebagainya, saya harus hadir tepat waktu. Kadang anak-anak itu tanya, kapan Pak Eko nggak datang ke kelas gitu? Kapan Pak Eko nggak masuk gitu? Soalnya ketika bel, saya sudah di depan pintu, Bu. Gitu Bukan ya? Di depan itu apa?
pintu kelas. Oh. Pintu kelas. Biasanya bel guru beranjak dari ruang guru untuk Ya, berangkat ke kelas. Terus siswa sudah di dalam baru guru masuk kan. Kalau Anda 5 menit sebelum bel udah Saya jalan dulu, bel sudah di depan pintu itu. Oke. Jadi Pak Eko sudah menghitung habis ini bel setelah Ya, betul. Tukang belnya dikode dulu sih, aku tak ada di depan pintu dulu. ada callingan tukang bel. Dan itu semuanya saya dapatkan di sebuah sekolah swasta, Pak. Iya. Yang sebelum di negeri ini bagaimana disiplinnya luar biasa. Sehingga ya memang outputnya juga luar biasa ketika kita disiplin. Betul. Pak, tadi itu kalau Bapak ngajar yang dengan cara sedemikian ketat tadi itu, dengan harapan yang cukup tinggi tadi, ada sebenarnya meskipun dengan tujuan-tujuan tertentu ya, itu pernah nggak sih dapat tentangan dari misalnya kepala sekolah atau guru lain? Karena kemudian banyak siswa yang mengatakan, waduh Pak Eko tuh kalau ngasih tugas susah-susah gitu loh. Kalau tantangan enggak Ibu, tapi kalau nanya, Pak tugasnya itu apa Pak? Atau mereka, Pak Eko tuh ngajar untuk apa atau ngajar apa, kalau nanya gitu ada. Tetapi kan yang saya terapkan, yang saya ajarkan kan untuk kemajuan sekolah. Kalau di Surabaya tentang desain SMA 1 itu terkenal sudah bahwa murid-muridnya diajari tentang desain dan sekarang sudah pakai komputer, pakai SketchUp itu. Oh, makanya ada tetangga saya sekarang kuliah arsitek di ITS dulu SMA 1. Muridnya beliau. Pasti entah tergasi. Jadi masih sangat jarang sekolah SMA di Surabaya yang diajari tentang desain, terus diajari tentang software untuk menggambar, masih jarang sekali. Oh, sudah software itu juga sudah ada. Iya, sudah. Mereka ya. Jadi SMA sudah belajar SketchUp ya, Pak ya? Sudah. SketchUp. Di kelas 11, kelas 2 SMA itu SketchUp. SketchUp ya. Terus kelas 3-nya? Kelas 3 ya materi yang berbeda tetapi dengan SketchUp juga. Oh, maksudnya SketchUp. Betul. Oke, sehingga mereka juga bisa menerapkan secara visualnya nanti seperti apa. Betul. Oke, SketchUp ya, bukan kecap ya. Pak, terus yang kan gini, kalau mau ngajar itu sebenarnya ada kurikulumnya gitu. Nah, Betul. kurikulum yang kalau Bapak banyak memberikan materi seperti itu gitu, apakah itu kemudian masih tetap sesuai dengan kurikulumnya gitu? Itulah atau modifikasi. Kurikulum di Indonesia itu yang bikin kurikulum seni sampai kebingungan. Saking banyaknya seni. Seni rupa itu ada banyak. Seni rupa itu ada seni grafis, seni patung, seni lukis, seni logam, kriya, macam-macam. Sehingga yang buat kurikulum yang di atas sana bingung. Ada seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi, seni rupa terapan, seni rupa murni, macam-macam. Akhirnya kurikulum untuk seni di jenjang SMA itu hanya sederhana sekali. Siswa bisa membuat karya 2 dimensi. Ya. Siswa bisa mengapresiasi karya 2 dimensi. Sudah seperti itu. Nah, kita sebagai pendidik diberikan kebebasan. Guru-guru di sekolah diberikan kebebasan mau mengajar yang apa sesuai yang dia bisa. Mau ngajar 2 dimensi kan banyak sekali. Ada gambar ilustrasi, gambar bentuk, gambar teknik, perspektif, proyeksi, macam-macam. Oh iya, saya dulu jadi cuma gitu toh, perspektif. Tapi nggak lulus. Saya semenang pokoknya. Ingat dulu Bu, gurunya siapa Bu? Guru seninya? Enggak juga. Makanya mungkin itu membuat berkesan itu karena pasti kalau kita berkesan itu antara inget banget sama nama gurunya sama nggak inget banget sama gurunya. Iya. Oke, keren Pak, sih. iya keren dan tadi ya. Jadi bukan sekedar guru biasa, karena ketika mengajar itu sudah mempertimbangkan bahwa apa yang diajarkan itu akan banyak dipakai siswa, apalagi siswa-siswa yang tinggal di kota besar. Betul. Sesuai dengan kebutuhan lingkungan ini Betul, kan kita bicaranya di kota Surabaya gitu ya. Sudah seperti itu. Terus kemudian dalam mendidik siswa itu ada apa? Kedisiplinan, ada values yang bukan hanya anak itu memberikan nilai, mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan nilai, tetapi juga prosesnya ya. Betul. Prosesnya yang kemudian juga Bapak nilai. Betul gitu. Ibu. Kan kadang kayak sekarang gini, mohon maaf nih, misalnya PR dibawa pulang. Ya sama. Nggak tahu. Nggak tahu yang mengerjakan siapa, pokoknya sampai sekolah sudah ini benar. Padahal kadang kerjakan bapaknya atau ya, emaknya. Bapaknya atau ibunya kan nggak tahu gitu kan ya. Ini kalau ini bapak atau ibunya tambah belengar juga itu siapa.
gitu kan. Siapa Ya. tahu kalau yang Prosesnya. siswanya Pak Eko ternyata bapaknya arsitek ya. Banyak yang gitu, ada juga, Oh, gitu ada ya. juga. Tapi Ya. kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Profesional Ah, kan. sangat kelihatan. Karyanya ada. Ada campur tangan seorang Iya. arsitek lihat. Dan mohon maaf sekarang, bukan sekarang, dari dulu itu saya mencoba untuk menyentuh hati anak-anak. Jadi agar apa? Agar mereka bisa masuk ke dalam arah yang ingin saya ajak. Saya menyentuh hati mereka bahwa endingnya dari kamu nanti belajar, mulai dari dulu SMP, SMA, dan nanti itu akhirnya kan suatu saat nanti kamu harus bisa hidup mandiri Ya. dengan cara yang halal. Artinya kalau kerja ya profesimu bagus, kalau jadi karyawan ya kamu bisa mendapatkan tempat yang enak, dan itu semuanya itu prosesnya kamu lakukan dari sekarang. Nah, pelajaran saya jadikan media agar kamu belajar disiplin, belajar menghargai waktu. Coba misalnya kamu gagal gambar, perbaiki lagi. Nah, seperti itu. Jadi ada life skill-nya, mengasah life skill siswa sehingga nggak hanya hasilnya saja yang kemudian dinilainya. Seperti Nah, dari alumni-alumni yang saya tanya DM lewat Instagram. Nah, baru aja minggu kemarin, hari Minggu, saya mencoba live story gitu. Anak alumni semasa, angkatan lama-lama, tolong dong kabarkan kesuksesan kalian. Walaupun saya nggak banyak kontribusi di situ, lihat kalian sukses saja, saya sudah senang. Iya. Ada banyak sekali, 50 replay banyak sekali. Habis gitu saya replay lagi ke story saya. Sih. Ya, ada mereka yang sudah jadi ini, jadi itu. Dari Bapak yang pesankan dulu, dari pembelajaran Bapak, walaupun saya bukan jadi desainer, walaupun bukan saya di bidang gambar, banyak nilai-nilai kedisiplinan, nilai hidup yang saya ambil dari Bapak. Iya, iya. Dan itu bermanfaat untuk ketika mereka terjun di industri atau di pekerjaan. Betul, Pak. Maupun jadi seorang profesional. Tapi itu nggak mudah loh ketika seorang anak SMA yang jiwanya masih bergelora, yang nggak mau diatur, terus Bapak mengajarkan hal yang apa ya, sebaliknya dari keinginannya mereka kayak Kan gitu. masa mencari jati diri kan anak SMA itu. Betul, betul. Ya memang ada yang nggak bisa, itu ada. Tetapi ketika dia sudah berproses, pada akhirnya ya lulus. Gitu. Ya karena gini, yang diajarkan sekarang tuh kita tidak bisa merasakan manfaatnya. Dikira kita tuh tanda kutip agak disiksa kan gitu. Tapi ketika kita sudah masuk ke industri pekerjaan, itu baru merasakan, oh iya dulu katanya Pak Eko sebenarnya ternyata benar. Ya kan? Iya. Kata bapak saya, ibu saya dulu sebenarnya ternyata benar. Ya kan? Nah, jadi ibaratnya kalau kita kasih tahu sekarang nggak akan merasakan manfaatnya kan. Dikira dimarahin kayak atau disiksa tadi itu. Di deadline terus sama Pak Eko. Saya tuh masih sekolah loh Pak, kok di deadline sih Pak. Biasanya kalau salah nggak harus diulang, harus diulang karena nggak diterima. Revisi ibaratnya Ya, kan revisi. gitu. Dan revisi di deadline lagi sama Pak Eko. Oke. Iya. Baik, jadi ini siswanya Pak Eko yang dulu maupun yang sekarang harus nonton ya semuanya ya. Lalu subscribe ya, jangan lupa. Suruh nonton Pak, suruh nonton. Insya Allah Biar subscribe pasti. kita nambah. Pasti. Lalu juga mungkin Pak Eko ini bisa disebutkan YouTube-nya apa, Pak? apa, terus Instagramnya apa, sehingga kemudian bagi siswa di sekolah lain atau misalnya dari tenaga pengajar yang lain. Oke, atau NN Talkers ini kan yang seusia kami punya putra-putri yang mau bergerak di industri yang desain juga, itu bisa ada manfaatnya di Ya. Di channel saya itu adalah Eko M7 Barokah. Oke. Nama Jadi kalau channelnya. masuk ke YouTube terus cari Eko M7 Nah. Barokah gitu ya. Kadang nggak usah masuk ke YouTube, ketik aja di Google sudah muncul banyak itu. Luar biasa. Instagram juga Eko M7 Barokah. Oke, sama ya. Sama. Eko M7 Barokah. Betul. Hingga akhirnya channelnya dan sosmednya penuh barokah, hidup Iya, penuh barokah. amin, amin. Karena itu adalah pitulungan dari Gusti Amin. Allah. Ya. Keren Pak, jadi semuanya serba 7. Thank you Pak Eko. Makasih. Iya. Ada pesan mungkin Oh, untuk iya. siswa-siswa Pak, siswa-siswa atau anak-anak muda ini gimana ini? Yang mau jadi guru, apa harus jadi guru seperti apa dan sebagainya, Pak. Silakan.
Ya, untuk anak-anak yang sekarang masih sekolah SMA, teruslah belajar dengan semangat, karena yang kalian jalani sekarang itu adalah proses untuk mencapai cita-cita kalian. Jadi cita-cita kalian itu mau jadi apapun, tetaplah semangat, jangan pantang menyerah, jangan bermental tempe, bermentalah yang kuat. Karena tantangan di masa depan lebih ketat dari sekarang. Dan satu hal, banyaklah berdoa, doakan semoga orang tua kalian juga sehat walafiat, sehingga terus bisa membimbing kalian, terus bisa menyekolahkan kalian, terus bisa menemani kalian sampai kalian jadi sukses. Doakan orang tua panjang umur, sehingga ketika kalian sukses, mereka bisa bangga menyaksikannya. Itu sudah sering saya, tiap hari saya sampaikan itu, bahwa mereka itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada orang tua. Oke, baik, terima kasih Pak Eko sharingnya, insight buat kita semua, insight bagi tenaga pendidik juga, serta buat adik-adik atau teman-teman yang akan memilih profesi seperti Pak Eko. Bukan hanya berprofesi sebagai pendidik saja, tetapi pendidik yang punya nilai plus-plus, sehingga kemudian dikenang oleh siswanya, oleh filosofi yang kita sampaikan atau kita terapkan ke anak-anak selama proses belajar mengajar. Betul. Oke, thank you untuk Fasa Hotel di ruangan yang luar biasa, roomnya di Brescia Suite roomnya di lantai 20 kami kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel LN Talk ini. Ya, Bu Novi ya. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang menarik lainnya, atau konten kami berdua juga menarik lainnya.